Wabarakatuh. Oke, teman-teman, pembahasan kali ini mengenai Instagram organik. Oke, kita berawal dari historical terbentuknya Instagram. Kita flashback kalau awal mulanya terbentuknya Instagram itu adalah tujuannya si Kevin Systrom sebagai foundernya itu adalah sebagai media photo sharing. Nah, aha momen terbentuknya Instagram adalah ketika temannya Kevin Systrom ini mau ngepost foto, cuman ngerasa jelek, jadi dia nggak jadi ngepost foto. Padahal ada temannya si Kevin Systrom yang lain, dia berani ngepost foto karena pakai efek, pakai filter. Nah, itu awal mula aha momen kenapa terbentuknya Instagram. Nah, ternyata setelah meledak karena awal mulanya si Instagram ini udah mulai banyak efek dan filter, dia tuh di tahun pertama bisa tembus 1 juta pengguna, which is very good untuk startup. Instagram berikutnya melanjutkan ke video sharing yang pada tahun, kalau nggak salah ya, pada tahun 2012 akhirnya dibeli oleh Facebook. Nah, Instagram sendiri ini terbentuk atas dua kata, instant and telegram. Instant itu maksudnya adalah a very short space of time, terus juga telegram communicating at a distance by electric transmission over wire. Maksudnya adalah kayak instant telegram, kayak pesan yang disampaikan secara instan, kayak at the moment time. Oke, kita lanjut ya. Memanfaatkan Instagram sebagai media jualan online. Oke, kita ada menarik nih datanya dari Napoleon Cat. Jadi datanya itu pada April 2020, pengguna aktif users di Instagram di Indonesia itu ada 65.780.000 orang. Eh, didominasi sih sebenarnya karena kan cuma 51% doang. Nah, pokoknya didominasi oleh usia 18 sampai 34 tahun, which is menandakan Instagram sebagai media yang dimiliki oleh millennials. Lanjut. Instagram memiliki sub platform yang dapat membantu jualan online. Nah, apaan aja sih yang bisa ngebantuin jualan online kita di Instagram? Yang pertama ada IG Stories, IG Business, IG Live, IG Feed, Algorithm, and Engagement Rate, sama Geographic Tag. Nah, ini kita penjelasan mengenai IG Stories. IG Stories itu awalnya dibentuk untuk menggantikan dominasi Snapchat. IG Stories dibuat untuk share our story, menceritakan tentang apa yang terjadi saat itu juga, at the moment time. Kita bisa secara live menyebar cerita kepada followers kita. Jadi kayak Snapchat itu dulu sebelum adanya Instagram Stories itu kayak dia rajanya tuh di bagian story ya. Kita lanjut next. Data pengguna aktif Instagram Stories versus Snapchat. Ini menarik banget sih. Jadi Instagram Stories itu baru di launch di pertengahan 2016. Tapi setelah baru running 6 bulan, pengguna aktifnya udah di atas Snapchat. Kayak udah 250 juta di 2017 pertengahan. Sedangkan Snapchat cenderung stagnan growth-nya. Nah, lalu dengan begitu banyak pengguna Instagram Stories, gimana sih caranya kita memanfaatkan untuk media berjualan online? Oke, kita coba breakdown ya. Yang pertama, get discover. Get discover tuh maksudnya kita coba discover bisa dilihat banyak orang. Nah, gimana sih kita biar bisa dilihat banyak orang? Kita bisa gunakan fitur hashtag and location di stories kita. Jadi hashtag dan location itu bukan hanya di feeds ya, jadi kita bisa pakai juga di stories. Itu fungsinya agar kita bisa dilihat oleh selain followers kita, jadi discover. Terus juga jangan keseringan hard selling. Gunakan Instagram Stories sebagai media untuk memperkenalkan brand kita. Misalnya, kita bisa ngupas lebih dalam tentang produk yang kita jual, agar followers tahu produk knowledge-nya. Kayak study case-nya, misalnya Tamanu Oil. Kita bisa perdalam nih, kira-kira Tamanu Oil tuh selain untuk jerawat, misalnya untuk apa aja, misalnya untuk exfoliating, atau untuk perawatan wajah, itu kan bisa juga ya kita coba breakdown lagi tentang product knowledge. Oke, lanjut. Get them to swipe up. Nah,
Ini sebenarnya swipe up nih berfungsi untuk teman-teman yang akunnya followersnya udah lebih dari 10.000. Nah, kalau teman-teman followersnya udah lebih dari 10.000, harus banget digunain. Karena ini bisa sebagai media kita untuk melempar audiens dari followers ke website kita, ke Shopee, ke Tokped, pokoknya link itu bisa kita tanam bebas yang kita mau ke WhatsApp juga bisa, mau ke Shopee, intinya harus dimanfaatkan fitur swipe up. Kemudian jalin engagement, interaksi dengan followers. Kita bisa bangun persepsi brand dengan baik. Jadi jadikan brandmu sebagai tempat curhat mengenai masalah dari followersmu. Contohnya Taman Oil. Kita bisa jadi ini admin sosmed sebagai wadah curhat mengenai masalah jerawat. Jadi akun Instagram nggak melulu soal hard selling, kita bisa soft selling. Jadi sebagai media konsultasi, kayak di Taman Oil misalnya, kita bisa membangun persepsi yang bagus tentang Taman Oil, terus juga dikenal sebagai brand yang solutif karena membantu permasalahan audiens. Nah, dorong followers untuk berinteraksi. Jadi di sini poinnya adalah libatkan customer untuk melakukan action. Maksudnya adalah agar mendapatkan kayak yang tadi, jalin interaksi intinya. Nah, ini contohnya case-nya adalah gunakan fitur question and answer sebagai salah satu cara meningkatkan interaksi dengan followers. Ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan brandmu lebih dalam. Terus juga jangan lupa gunakan fitur polling juga, karena ini polling nih case-nya di sini nih. Ini fitur polling, ini polling. Nah, kalau yang ini emotion sticker. Nah, fitur polling tuh bisa digunakan untuk checking udah sejauh mana sih brand lo udah dikenal sama audiens lo. Kayak misalnya Taman Oil misalnya bisa dibikin fitur polling. Polling. Wait. Iya, ini polling. Oke. Emoji slider sticker. Nah, emoji slider sticker nih yang ini nih. Terus juga, nah cara kerja stiker ini mudah banget kan ya. Kayak kita, audiens tinggal ngegeser, kayak misalnya kita mau share nih, kayak mau share foto produk terbaru. Nah, kayak misalnya nanti kita pasang di sini misalnya seberapa bagus sih foto, atau gampangnya cantik nggak atau gimana. Nah, tujuan stiker ini tujuannya adalah untuk ngasih tahu kesan dari audiens tuh kayak gimana tentang produk kita. Oke, gunakan fitur quiz. Nah, ini quiz nih. Jadi kayak ini bisa juga kayak buat ngetes audiens misalnya Taman Oil. Misalnya di sini nih tanya, Taman Oil tuh fungsinya untuk apa aja? A, misalnya membantu perawatan kulit wajah, menghilangkan jerawat, menghilangkan bopeng. D, jawaban benar semua. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, ini kuis untuk cek seberapa dalam followersmu tahu tentang brand seperti layaknya fitur polling. Oke, ini kita lanjut ke IG Feed.